Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa sayyidil mujtaba nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi muqtasimina bil kitabi wa sunnatin nabawiyat, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Bupati Brebes, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak dari Kapakesra Kabupaten Brebes. Yang kami hormati jajaran Forkom Pimcap Brebes. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Mulyoto Mulyanto, Bapak Dr. Andes Haji Joko Mulyanto MPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes beserta jajaran pleno serta MLU Majelis Lembaga dan Organisasi Otonom, Bapak-bapak dan para sesepuh, para ulama yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan teman kita Mas Wahyu dari Majelis Taklim Telkomsel yang rajin mengunjungi kita kerjasama dengan Lazismu Jawa Tengah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bersama-sama hadir di Brebes ini, dan ternyata apa yang dulu pernah diberikan, ya, di-sharingkan oleh Mas Wahyu dan kawan-kawan itu berbuah nyata di Brebes. Dulu memberikan bantuan yang berupa Al-Quran Braille, ya, Al-Quran Braille, dan kemudian ternyata menghasilkan kader teman-teman kita yang pada awalnya sulit untuk membaca Al-Quran karena keterbatasan. Dengan adanya Al-Quran Braille itu kemudian memberikan daya dukung teman-teman kita yang memiliki keterbatasan. Terima kasih sekali lagi Mas Wahyu. Ya, mudah-mudahan nanti terus kita bisa bekerja sama untuk bersama-sama membersamai umat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tahu Bapak Ibu sekalian, panjenengan sedaya menika hadir dalam rangka milad Muhammadiyah niku sebabnya nopo? Nah, wonten ingkang ngertos ibu-ibu, sebabnya nopo kok panjenengan sedaya hadir dalam rangka milad Muhammadiyah? Sebabnya nopo? Asal undangan. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dados kita hadir dalam kaitannya dengan milad Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu masih urip, isih urip, masih hidup. Nek wis mati ya ora enak dimilati. Nggih napa mboten? Nggih. Jadi kita itu hadir dalam rangka milad Muhammadiyah. Muhammadiyah isih hidup, masih hidup, isih urip, dan terus kemudian membesar, ya, terus membesar, memberikan manfaat. Oleh sebab itu kita menyelenggarakan milad ini, milad Muhammadiyah. Nek wis mati jenengane ngehol. Jangan sampai kalau kemudian kita ngekholi Muhammadiyah, berarti tandanya Muhammadiyah
Maka kita menyelenggarakan milad, ya artinya milad itu lahir, kita ngurip-ngurip. Kata pepatah menika al hayatu harokah, urip kuwi harokah, bergerak. Al harokatu barokah, dan bergerak itu akan mendatangkan berkah. Terus Muhammadiyah itu urip, Bapak Ibu sekalian, masih tetap hidup, bahkan kemudian bertumbuh besar karena kita sebagai warga Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah masih terus bergerak. Makanya kemudian jargon Muhammadiyah itu adalah sebagai gerakan Islam. Itu kalau dalam kita baca MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, atau KP Kepribadian Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa? Artinya bahwasanya Islam itu menggerakkan kita. Kita dengan belajar Islam, dengan belajar syariat, syariat yang kita baca harus mampu menggerakkan kita, menggerakkan akal pikiran kita untuk terus berpikir sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Menggerakkan amal kita, artinya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim terus bergerak. Ora enek kok ceritane wong sing ngakune iman, wong sing ngakune Islam ki uripe layeh-layeh, enggak bergerak. Karena apa? Karena kita sebagai seorang muslim yang membaca syariat, yang mana syariat yang kita baca menggerakkan kita untuk terus beramal. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, yang namanya syariat juga harus menggerakkan hati nurani kita, menggerakkan kolbu kita, sehingga kita itu terus peka dengan kehidupan sosial kita. Jangan sampai kok kemudian kita sebagai orang yang beriman boten peka, tidak respon, tidak peduli dengan kehidupan sosial kita. Ada di lingkungan tetangga kita hidupnya susah, kita meneng kemawon, mendel kemawon, padahal kita bisa makan, bisa minum, bahkan turah-turah, tapi ada yang kekurangan, kita meneng kemawon. Apalagi kok kemudian cawe-cawe ngekei, ora peduli, itu jenengane kita nggak digerakkan dengan syariat yang kita baca. Islam tidak menggerakkan kita. Disinilah kemudian Muhammadiyah, bagaimana ketika kita itu membaca syariat yang berasal dari Nabi menika terus menggerakkan akal pikiran kita, menggerakkan tubuh kita untuk terus beramal, menggerakkan hati nurani kita untuk senantiasa kita peduli dengan lingkungan kita. Nah, inilah yang kemudian menjadikan organisasi ini tetap hidup, tumbuh, sehingga kemudian sampai 113 tahun terus bergerak maju. Ya dulu mungkin Brebes, kalau tadi Ustadz Joko menyatakan ya Muhammadiyah itu masuk Brebes itu sekitar tahun 50-an, 60-an, isih mintip-mintip ora ketok. Tapi sekarang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, karena kita terus bergerak, kontribusi, ada yang memberikan wakaf, ada sedekah, infak, terus begitu. Akhirnya apa? Kita bisa membangun amal usaha. Amal usaha. Mengapa kok kita menamakan amal usaha? Karena itu amal yang harus diusahakan memberikan manfaat untuk kita semua. Nek amal ora diusahakan, ya orang memberikan manfaat. Maka kita punya amal, supaya amal itu kemudian nanti berlipat-lipat memberikan manfaat itu, maka harus diusahakan. Maka setiap amal usaha dinamakan amal usaha. Nah, menikut.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat ini Bapak Ibu sekalian, milad yang ke-113 menika itu kan temanya adalah memajukan ya kesejahteraan bangsa. Mengapa Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian memilih tema ini? Apakah kesejahteraan bangsa kita selama ini belum maju? Ya sajane nggih. Yes mulai. Tapi belum banget. Ya karena apa Bapak Ibu sekalian? Kesejahteraan yang saat ini itu masih dinikmati segelintir orang. Sementara masyarakat kecil itu masih banyak yang menderita. Nah niki, maka disinilah kemudian Muhammadiyah itu bergerak untuk menyadarkan kita sebagai warga Muhammadiyah dan juga masyarakat yang lain. Maka kita harus bersama-sama dengan pemerintah, dengan Pemda, dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain untuk bersama-sama bergerak memajukan kesejahteraan. Karena apa? Karena kesejahteraan mereka tidak bisa kok kemudian taken for granted, kita terima begitu saja. Tetapi harus diusahakan. Untuk bisa maju itu harus diusahakan. Tadi Ustadz Joko menyatakan yang namanya maju itu ya di depan, nggak mungkin maju itu di belakang. Maka harus diusahakan maju menika, diusahakan bagaimana kemudian kesejahteraan menika tercipta dengan baik, dengan merata, tidak kemudian dinikmati oleh orang-orang tertentu. Ya sekarang itu kan banyak Bapak Ibu sekalian orang-orang tertentu yang menikmatinya itu bukan dengan cara yang halal, dengan cara mengemplang, dengan cara merampok kekayaan yang kita miliki, dengan cara korupsi, kolusi dan lain sebagainya dan seterusnya mengatakan. Maka disinilah terus kemudian kesadaran untuk membangun bersama ini, kita bersama pemerintah untuk terus bagaimana menjaga bagaimana kemakmuran itu, untuk terus kemudian kita gelindingkan, kita selenggarakan, kita gerakkan supaya masyarakat dan umat itu betul-betul menikmati yang namanya kemakmuran. Tentu kemakmuran di sini bukan kemakmuran dalam pengertian yang material saja. Kalau Muhammadiyah berbicara kemakmuran bukan dalam pengertian materi materi saja, tetapi kita merujuk kepada Al-Quran sebagai fondasi kita. Apa? Umpamanya kita baca Bapak Ibu sekalian di dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 277 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atamuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, di dalam ayat ini Allah menyatakan ngeten, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, wa amilus sholihat, dan mereka itu orang-orang yang mengerjakan, melaksanakan amal yang soleh, wa aqamus sholata, dan mereka itu menegakkan ataupun mendirikan sholat, wa atawuz zakat, dan mereka itu menunaikan kewajiban zakatnya. Kata Allah, lahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka itu memperoleh ajrun, pahala, gajian saking ngarsanipun Gusti Allah. Bapak Ibu sekalian, jenengan purun apa purun nek dipun paringi gaji saking ngarsanipun Gusti Allah? Purun apa purun? Nah niki janjinipun Gusti Allah, lahum ajruhum inda rabbihim,
Jadi golongan 4 orang tadi beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka itu akan mendapatkan ajrun, pahala, ya, gajian saking ngarsanipun Gusti Allah. Dalam konteks duniawi, ajrun menika wujudipun ujroh. Nah, mengapa kita kok mendapatkan ujroh? Ya karena kita beramal, berhubungan, bermuamalah dengan sesama umat manusia. Kita memiliki kemampuan, kita menjual kemampuan kita. Orang lain kemudian memanfaatkan kemampuan kita, kita mendapatkan imbal yang berupa ujroh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks duniawi, yaitu ribahun. Apa itu ribahun? Ribahun menika keuntungan, yaitu bagi kita semua yang berbisnis, yang berdagang, baik di pasar ataupun yang lain, ketika kita meniagakan sesuatu, ketika kita mendapatkan keuntungan, maka itulah yang disebut dengan ribahun, keuntungan. Dan yang ketiga, kalau kita mengusahakan sesuatu dari alam, berupa bertani, bernelayan, sebagai peternak, ya, pekebun, maka hasilnya disebut dengan ujroh. Hasilnya yang disebut dengan bukan ujroh, samroh. Hasilnya adalah samroh. Jadi ujroh, ribahun, samroh itu adalah keuntungan dari apa yang kita usahakan, gaji dari apa yang kita peroleh dari apa yang kita usahakan. Itu dalam konteks duniawi. Nah, ini yang namanya kemakmuran. Kemakmuran yang bersifat duniawi, tapi tidak sekedar itu. Allah menyatakan ajruhum inda rabbihim. Di samping kita mendapatkan nilai materi dari apa yang kita usahakan, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks akhirat, maka kita mendapatkan gaji lagi dari ngarsanipun Gusti Allah yang berupa pahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam konteks untuk kita bisa makmur wonten donya lan akhirat menika, Bapak Ibu sekalian, nggih menika tadi syaratipun wonten papat ingkang sepindah. Syaratipun apa? Ingkang sepindah, Bapak Ibu sekalian? Iman. Innalladzina amanu. Dados kita sedaya Bapak Ibu sekalian kalau ingin mendapatkan makmur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu, syaratipun iman. Jenengan sampun iman dereng? Kita sedaya insyaallah sampun iman. Tentu iman di sini bukan sembarang iman, Bapak Ibu sekalian. Karena dulu orang-orang kafir Quraisy kalau ditanya apakah kalian itu beriman kepada Allah, na'am, nahnu nu'minu billah, kami juga beriman kepada Allah. Itu orang kafir Quraisy. Coba kalau kita ke yang lainnya juga sama. Mereka ditanya apakah mereka itu beriman? Nggih, kula niku nggih iman kok. Tapi maksudnya bukan iman ini. Iman yang dimaksudkan wonten syariat niko adalah iman tauhid, bukan iman syirik. Nah, kan ada orang iman syirik, iman karo Gusti Allah tapi nyembah selain Allah. Itu jenengane iman yo karo Gusti Allah, yo tetap nyembah selain Allah, ya terus dilakukan, dijalankan. Ini iman tapi syirik. Nah niki, jadi dalam konsep syariat yang namanya iman bukan sembarang iman. Syaratipun untuk mendapatkan pahala, mendapatkan anugerah yang berupa kemakmuran saking ngarsanipun Gusti Allah menika, nggih menika syaratipun adalah iman tauhid. Maka salah satu di dalam risalah Islam berkemajuan menika, nah, risalah Islam berkemajuan menika salah setunggalipun adalah al-mabniyu ala tauhid. Ini yang pertama.
ciri daripada Islam berkemajuan harus mendasarkan imannya kepada tauhid. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian, apalagi pada zaman era sekarang ini kok kadang-kadang wong iman ke ora jelas. Okay. Maka tauhid ini terus untuk kemudian kita gelurakan, kita ajarkan. Supaya apa? Supaya tidak jumbuh. Karena apa? Antara iman dan kufur niku sangat tipis. Nah, megata. Sekarang niku ajaran niku macam-macam di masyarakat Bapak Ibu sekalian. Maka disinilah penting untuk terus kita belajar, untuk terus bisa ngaji. Mana kita itu bisa membedakan antara iman dan kufur menika, sehingga kemudian kita tidak terjebak kepada kekufuran. Nah niki, terus innalladzina amanu, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu maksudnya adalah iman tauhid, bukan iman-iman yang lain. Nah niki syarat pertama, stempel untuk kita mendapatkan kemakmuran saking ngarsanipun Gusti Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, syarat untuk mendapatkan kemakmuran itu napa? Innalladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh. Nah niki, jadi orang kok menyatakan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yo bekerja, nggak ada ceritane wong mukmin kuwi nganggur dadi pengangguran, isin karo Gusti Allah. Kenapa? Syaratnya memang amanu dan wa amilus sholihat, beramal itu ya kerja. Tapi di sini bukan sekedar kerja, bukan sekedar amal. Kenapa? Karena di dalam salah satu ayat Allah menyatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu, akan melihat kebaikan itu. Barang siapa yang beramal buruk, maka dia juga akan mendapatkan, akan melihatnya. Artinya amal itu bisa jadi baik dan juga buruk. Makanya di sini Allah mengkasih koid takyid, memberikan sifat terhadap amal. Apa itu? Amal soleh. Jadi tidak setiap pekerjaan, tidak, tapi amal pekerjaan yang kita jalankan, yang kita lakukan menika kedah soleh. Nek boten soleh, nggih boten diterima wonten ngarsanipun Gusti Allah, tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan kita itu mendapatkan kemakmuran saking ngarsanipun Gusti Allah. Kedah soleh. Lalu apa makna amal soleh menika Bapak Ibu sekalian? Kalau kita baca dalam aturan syariat, yang namanya amal soleh itu yang pertama harus didasarkan dengan keikhlasan. Kerja harus ikhlas. Nah mekaten. Nah terus nek kerja kanthi ikhlas, maksudnya ikhlas menika lillahi ta'ala. Ampun ngarep nek jenengan kerja ngarep pujian, nek ora dipuji nesu, nek ora dipuji dadi mandeg, gara-gara ora dipuji ora semangat. Ini namanya amal kita belum amal soleh. Kenapa belum ikhlas? Nek wong ikhlas itu dipuji ya alhamdulillah, nek ora dipuji ya ora apa. Mengapa kok kita menyatakan alhamdulillah? Pujian itu kita kembalikan kepada Allah. Kalau ada muji kita, pujian itu kita kembalikan kepada Allah. Karena apa? Allah lah pemilik segala pujian, bukan kita yang memiliki pujian itu, tetapi Gusti Allah. Makanya kalau ada yang memuji kita kembalikan kepada Allah dengan ungkapan apa? Alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah, bukan miliknya Pak Agus, bukan miliknya Pak Joko, bukan miliknya Pak Basori, milik Allah. Nah mengatakan
Karena ngeten Bapak Ibu sekalian, disebut segala puji menika kalau kita baca kitab nggih. Pujian niku wonten donya niku wonten sekawan. Napa niku? Minal kudus ilal kudus. Pujian itu dari Allah untuk Allah sendiri. Kemudian minal kudus ilal kudus. Pujian saking ngarsanipun Gusti Allah untuk makhlukipun. Ingkang nomor 3. Pujian saking minal kudus ilal kudus. Pujian saking makhluk maring ngarsanipun Gusti Allah. Ingkang kaping sekawan minal kudus ilal kudus. Pujian antar sesama makhluk. Itu semua adalah milik Allah. Nah, makanya kalau kita ngerjakan sesuatu jangan ngarep-ngarep pujian, karena pujian itu kagungannya Gusti Allah. Mekaten. Terus kalau panjenengan ingkang kerja wonten amal usaha nek ora dipuji, ora mangkat, ora kerja, ora semangat, berarti urung ikhlas. Maka monggo Bapak Ibu sekalian, kalau kita kerja maka harus kita dasarkan pada keikhlasan semata-mata karena Allah. Ya, jadi bekerja secara optimal ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, sesuai dengan aturan syariat. Terus kalau kita itu bekerja niki ngerti aturan syariat, ngerti halal dan haramnya, ngerti syarat rukunnya. Makanya dalam setiap pekerjaan kita belajar syariat Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya ngerti bagaimana kita memenuhi aturan syariat sehingga amal kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam surat Al-Maidah Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian, akad-akad kalian. Karena apa? Setiap pekerjaan yang kita lakukan semuanya adalah akad antara sesama umat manusia, akad kita dengan Allah, janji kita kepada Allah. Maka oleh sebab itu kita penuhi itu. Cara memenuhinya bagaimana? Kita belajar aturan syariat. Nah, sehingga kemudian amal yang kita kerjakan memang terpenuhi menurut aturan syariat sehingga benar. Dari situlah kemudian kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain tadi dua tadi ikhlas sesuai dengan aturan syariat, ini namanya disebut dengan apa? Aman secara syar'i. Yang kedua yang lebih penting, amal yang harus kita kerjakan itu juga harus aman secara regulasi. Wong iman, wong muslim nggak boleh kok kemudian mengamalkan, mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang negara. Nah, ini namanya aman regulasi. Secara syariatnya sesuai, secara aturan negara juga kita tidak melakukan pelanggaran. Nah, inilah menurut ahli fikih Indonesia ini yang disebut dengan amal soleh. Relevan, cocok dengan aturan syariat, relevan dan cocok dengan aturan negara. Ini yang disebut dengan aman regulasi. Nah, niki yang disebut dengan amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkang kaping 3, wa aqamus shalah. Terus amal soleh menika memang umum sifatnya Bapak Ibu sekalian, segala pekerjaan yang tidak melanggar aturan syariat itu yang disebut dengan amal soleh. Selama dibolehkan oleh aturan syariat dan kita melakukannya sesuai dengan aturan syariat. Tetapi di sini Bapak Ibu sekalian, yang nomor 3 ini disebutkan oleh Allah dengan menyebut wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Sholat niku termasuk amal soleh napa betul Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu, sholat niku termasuk amal soleh napa mboten? Termasuk amal soleh. Nah niki. Tetapi mengapa Allah
setelah menyatakan wa amilus sholehat, nyebut lagi dengan wa aqamus sholah. Sholat disebut ulang, yang padahal sholat itu termasuk dalam kategori amal soleh. Menurut para ulama, pengulangan amal soleh di sini dimaksudkan begitu pentingnya amal ini, pentingnya sholat. Makanya sholat dikeluarkan dari amal soleh secara umum, disebut secara khusus. Karena apa? Karena sholat termasuk amal soleh yang sangat penting. Gini apa betul? Karena apa? Di dalam salah satu galipun hadis, al-farqu bainal kafir wal mu'min as-sholah. Perbedaan antara mukmin dan kafir itu adalah sholat. Nah niki, makanya ini disebut ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perhatian kepada kita semua, supaya apa? Ya kita ketika itu beramal baik, jangan melupakan hubungan kita secara vertikal kepada Allah. Karena apa? Sholat menika Bapak Ibu sekalian merupakan aktualisasi iman. Kok jenengan iman menyatakan dirinya iman ora sholat, imane ngapusi kuwi. Gini apa mboten? Nggih. Karena apa? Menurut ahlu sunnah wal jamaah, yang namanya iman menika niku mahwal iman, al imanu tasdiqum bil qalbi. Disebutkan dalam teks yang lain tasdiqum bil jinan, dibenarkan, diyakini dengan hati. Wa iqrarum bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Kemudian yang ketiga apa? Wa amalun bil arkan, dikerjakan dengan perbuatan kita. Terus kalau kita hanya menyatakan iman tapi tidak dikonkretkan, diwujudkan keimanan kita kepada Allah yang berupa sholat menika, maka jenengane iman kita iman ngapusi. Gini betul. Nah makanya di sini sholat niku penting bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk ketundukan dan keimanan kita kepada Allah. Makanya kalau kita lihat gambaran sholat menika Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan ketika kita sholat. Coba ketika kita sholat berdiri tegak wonten ngarsanipun Gusti Allah dengan mengangkat kedua tangan. Nek mengangkat kedua tangan simbolipun apa Bapak Ibu sekalian? Menyerah. Angkat tangan, menyerah. Setelah itu kemudian kita bertakbir, Allahu Akbar. Siapa yang paling besar? Allah. Allah lah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar selain daripada Allah. Yang artinya ketika kita itu sholat adalah ketundukan kita, kesiapan kita, penyerahan kita kepada Allah secara total di hadapannya. Kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, yang kemudian diikuti dengan bacaan Al-Fatihah kita. Bacaan Al-Fatihah itu bentuk ketundukan kita, kepatuhan kita secara lisan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang Maha Rahman dan Rahim, yang menguasai, yang merajai. Tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti pada Yaumuddin. Setelah itu kemudian pengakuan kepada Rabb, rububiyah Allah, pengakuan kepada mulkiyah Allah, pengakuan kepada sifat wa asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang kita nyatakan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duh Gusti Allah, kula manembah kalih panjenengan, saya menyembah hanya kepadamu ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi ini namanya tauhid uluhiyah, pengakuan iman secara lesan yang juga diwujudkan secara badani kita, kepatuhan kita kepada Allah. Setelah itu kemudian kita rukuk,
Rukuk Bapak Ibu sekalian, kita menundukkan separuh badan kita. Bentuk apa? Ketundukan kepada Allah dengan menyatakan Subhana rabbiyal azim. Maha suci Engkau ya Allah, yang maha agung. Tidak ada yang lebih agung selain Engkau ya Allah. Kami hanya hamba-Mu yang lemah. Kami butuh pertolongan-Mu ya Allah. Ketika rukuk, dilanjutkan lagi dengan sujud sebagai bentuk ketundukan secara total kepada Allah dengan meletakkan kepala kita di lantai, meletakkan kehormatan kita di lantai sebagai wujud ketundukan kita kepada Allah dengan menyatakan Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi selain Engkau ya Allah. Kami hamba-Mu, hamba yang lemah, yang dhaif ini butuh pertolongan. Setelah itu apa? Bersimpuh, duduk tawarus, iftiraq. Ya, iftiros, tawaruk ataupun iftiros itu adalah duduk seorang hamba. Duduk tawaruk, iftiros ini adalah duduk simpuh, duduknya seorang hamba. Menunjukkan bahwasanya kita itu tunduk wonten ngarsanipun Gusti Allah dengan menyatakan at-tahiyatu lillahi wa sholawatu wa thayyibat dan seterusnya sampai diakhiri sampai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Salam setelah takbir kita menyatakan kebesaran Allah. Salam ke kanan, salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian. Mudah-mudahan rahmat dan berkah senantiasa melimpah untukmu. Untuk siapa? Untuk sesama kita, sesama umat manusia. Termasuk juga alam semesta. Artinya apa? Setelah kepatuhan kita secara totalitas, secara vertikal kepada Allah, maka harus kita mampu mewujudkan salam damai, sejahtera, mampu mewujudkan kesejahteraan untuk sesama. Dan ini sholat Bapak Ibu sekalian. Dan ini sholat. Maka kemudian wujud sejahtera antar sesama itu apa? Disebut yang keempat itu wa atawu zakah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat. Ya, sejahtera niku simbolipun mampu untuk memberikan zakat. Nek panjenengan kerja urung iso bayar zakat berarti urung sejahtera kuwi. Jadi kita beramal, bekerja, maka cita-citanya untuk bisa mampu membayar zakat. Nah ini bentuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera, rahmat dan berkah untuk kita semua, di antara kita semua. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian, makanya kemudian sholat dan zakat itu senantiasa digandengkan. Dalam setiap ayat Al-Quran, sholat, ketika Allah menyebut sholat mesti gandengkan dengan zakat. Kenapa? Hubungan secara vertikal itu akan percuma, sia-sia kalau kemudian kita abai untuk kemudian mengeluarkan zakat. Bapak Ibu sekalian, sampun zakat napa dereng? Alhamdulillah. Tapi kok rada sepi nih? Sampun zakat napa dereng? Ya ampun, alhamdulillah. Zakatipun wonten pundi? Lazismu, alhamdulillah. Dados zakat niki penting Bapak Ibu sekalian, disebut secara khusus itu termasuk amal ingkang soleh. Orang-orangipun disebut dengan as-siddiq. As-siddiq niku gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa kok Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq? Bapak Ibu sekalian, karena Abu Bakar adalah orang yang iman pertama kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, merelakan hartanya. Untuk apa? Untuk kegiatan dakwah. Apapun
apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, disambati apapun, nopo ingkang dipun betahaken wae Kanjeng Nabi, kula siap nyumbang, kula siap mensupport, kula siap infak. Nah ngoten niku namanya orang-orang yang disebut dengan as-siddiq. Nah niki orang yang bener imanipun. Karena apa? Karena mampu mengaktualisasikan iman menika dalam wujud konkret berupa apa? Mengamalkan berkah itu untuk sesama umat manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ngeten Bapak Ibu sekalian. Memang zakat saat ini sudah menjadi gerakan di antara kita di lingkungan Muhammadiyah itu. Tetapi memang kemudian juga masih sangat kecil partisipasinya dan juga masih banyak disalahpahami. Karena apa Bapak Ibu sekalian, ngeten ini sudah menjadi tradisi umum. Nek zakat ki orang zakat asumsinya pokoknya wis ngetokne dunya dianggap zakat. Padahal dereng Bapak Ibu sekalian. Yang namanya zakat itu adalah kewajiban mengeluarkan harta secara khusus. Tidak pokoknya wis aku ngetokne 5 yuto ini dianggap zakat nggih, enggak bisa. Zakat menika Bapak Ibu sekalian, yang pertama, harta jenengan kedah diitung. Pernah ngitung, panjenengan pernah ngitung harta panjenengan? Dereng no, dereng. Nah, berarti panjenengan dereng bayar zakat niku. Tasih infake mawon. Zakat menika ngitung harta. Selama 1 tahun ini harta saya berapa ya? Setelah jumlahipun ngertos, baru kemudian diprosentase. Berapa umpamanya? 2,5%. Ya tergantung umpamanya profesi jenengan, PNS, pegawai negeri. Ini kan namanya zakat profesi, 2,5%. Zakat pertanian benten meleh. Jenengan petani bawang, berambang, nopo-nopo, tambak umpamanya, wah deket pantai biasanya tambak. Panen kapan? Yo pada saat panen. Karena di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an menika disebut wa atu haqqo yauma hasadi, tunaikanlah hak pada saat mengetamnya, memanennya. Jadi zakat pertanian atau perikanan menika nggih pada saat memanen, enggak nunggu 1 tahun. Kula dereng 1 tahun kok. Dereng zakat nggih. Enggak. Kalau zakat pertanian setiap kali manen. Berapa besarnya? Besarnya 5 atau 10%. Tergantung model tata kelola pengairannya. Nah, mengatakan. Kemudian nisabnya berapa? Nisabnya itu sekitar 6 kintal. Nah, jenengan panen angsal 6 kintal, maka sudah terkena kewajiban zakat. Berambang, padi, nopo kemawon menika hasil pertanian yang diolah, ketika sudah mendapatkan 6 kintal maka terkena kewajiban zakat. Nah, mengatakan. Niki caranipun. Terus kita ngerti bagian-bagian harta yang harus kita tunaikan kewajiban zakatipun, dan kita wajib belajar, wajib sinau supaya ngerti. Karena apa? Zakat menika merupakan kewajiban yang tidak boleh tidak untuk kita bayarkan, untuk kita tunaikan. Dari Bapak Ibu sekalian, paham nggih Bapak Ibu sekalian? Kemudian yang kedua terkait dengan masalah zakat menika, terkait dengan cara membayarnya menika. Zakat Bapak Ibu sekalian kedah dibayarkan wonten lembaga amil. Zakat kudu dibayarkan wonten lembaga amil. Boten angsal kok bayar zakat, wis aku zakat 5 miliar, tapi aku ngumpulke para fakir miskin ning omahku kok tak bagi 1.000, 200.000, berjejer, ketoke ngono, ketoke marem aku. Niku jenengane mboten zakat. Mboten zakat, itu namanya infak, sedekah. Zakat harus dibayarkan kepada amil, harta kita dihitung.
berapa persennya, mboten angsal ditawar. Umpamanya kok jenengan terkena kewajiban zakat tahun ini, wah zakatnya dihitung kok akeh men 5 yuta umpamanya. Mas Amil, aku tak bayar 1 yuta wae piye? Nggih mboten angsal. Nek wis dihitung ketemu angkane 5 yuta dibayar 5 yuta, itu jenengane zakat. Mboten angsal kok ditawar dhewe. Wis aku tak bayar 1 yuta wae atau 1,5 yuta. Mboten angsal. Nah niki namanya zakat. Kalau belum itu namanya masih infak sodako. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Umumnya kalau kita rujuk di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah menyatakan hud min ambalihim sodaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, hud, ambillah wahai Nabi, min ambalihim, dari harta mereka, sodakotan, sebagai sodakoh wajibah atau zakat. Nah niki, terus Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memungut zakat dari kalangan para sahabat yang memiliki kemampuan harta. Akhirnya setelah turun ayat menikah Bapak Ibu sekalian, kemudian Kanjeng Nabi mengangkat amil, memberikan SK kepada amil, kepada para sahabat yang kemudian bertugas secara khusus memungut zakat. Nah niki memungut zakat. Nah niki wonten kisah. Kalau panjenengan maos surat At-Taubah ayat 7576. Jadi coba jenengan niki penting niki. Surat At-Taubah ayat 7576. Ngeten bunyinya, wa minhum man ahadallahi la in atana min fadlihi napa meneh terus adem. Wa minhum man ahadallah la in afa agak lupa saya, ya Allah ya Karim ya. Terus ngeten Bapak Ibu sekalian, mereka berjanji, di antara para sahabat itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi, lain atana min fadli, sekiranya Allah mengkaruniakan keutamaan kepada kami, maka aku, kata sahabat tersebut, akan menjadi orang yang ahli sedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang lebih soleh lagi. Tetapi ngeten diteruskan wonten ayat 76 niku, falama atahum min fadlih bahilu bi wa tawallaw wa hum muridun. Tetapi ketika Allah mengkaruniakan keutamaan kepada mereka, kelebihan rezeki, bahilu bi, mereka bahil, wa tawallaw, kemudian mereka itu berpaling. Bukan sekedar bahil, berpaling saking aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala menika. Nah ini ayat menika Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Al-Qurtubi Ahkamul Quran niku dinyatakan bahwasanya ini ayat ini turun terkait dengan sahabat yang namanya Sa'labah bin Khatib. Sa'labah bin Khatib. Sa'labah bin Khatib niku adalah seorang sahabat yang pada awalnya miskin, tapi meminta kepada Kanjeng Nabi untuk didoakan menjadi orang kaya. Pada awalnya Kanjeng Nabi nolak untuk mau mendoakan itu, tapi akhirnya kemudian Kanjeng Nabi luluh, didoakan, dikasihlah sahabat ini 2 ekor kambing oleh Kanjeng Nabi. Tapi kemudian setelah kemudian beberapa waktu, kambing yang diberikan oleh Kanjeng Nabi itu menjadi sangat banyak. Diceritakan di setiap sudut kota Madinah, namanya Sa'labah bin Khatib itu pasti ada kambingnya si Sa'labah ini, karena begitu banyaknya, menjadi kaya. Nah, pada suatu ketika Kanjeng Nabi itu ngeten tanglet, karena pada awalnya yang namanya Sa'labah niku adalah seorang sahabat yang rajin sholat jamaah, rajin sholat jamaah niku, wis gak pernah gang, pergi ke masjid rajin. Nah suatu ketika kok ini Sa'labah lama-lama menghilang.
Yang akhirnya kemudian tanyalah kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemana Sa'labah itu pergi? Dijawab oleh para sahabat, wahai Nabi, sekarang Sa'labah menjadi orang yang sangat kaya, sibuk dengan urusan perkambingannya, sehingga nggak sempat untuk menunaikan sholat jamaah. Nah, ngerti ngoten? Akhirnya kemudian ngotos amilnya, wahai amil, sekarang pergi ke tempatnya Sa'labah, tagih itu Sa'labah, karena dulu berjanji kalau dia itu sudah menjadi orang yang kaya, maka dia akan menjadi orang yang ahli sedekah. Sekarang pergi ke sana, tagih zakatnya. Amilnya Kanjeng Nabi akhirnya sampai ke rumahnya Sa'labah. Ternyata apa, Bapak-Ibu sekalian? Ditanya oleh Sa'labah, kamu ini siapa? Saya ini amilnya Kanjeng Nabi. Untuk apa keperluannya? Kami kesini dalam rangka untuk menagih, membayar zakat. Kemudian apa kemudian kata Sa'labah? Mohon maaf, sahabat yang lain sudah diparani urung, ditekani urung. Belum, saya pertama kali memang datang ke rumah jenengan, rumah sampean, rumah Anda, karena ini diperintahkan oleh Nabi. Kalau begitu, udahlah pergi ke rumahnya sahabat yang lain, nanti kalau sudah selesai semua, baru datang ke rumah saya. Nah, ini cara menghindar. Untuk menghindar, maksudnya menghindar untuk membayar zakat. Akhirnya ambilnya ini pergi ke rumah sahabat yang lain. Sahabat yang lain sudah membayar zakat semua. Akhirnya apa, yang terakhir dikunjungilah rumahnya Sa'labah. Sa'labahnya mboten wonten dalam. Dikunjungi lagi, nggak ada lagi di rumah, menghindar untuk membayar zakat. Maka suatu ketika ambilnya Kanjeng Nabi ini datang sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi melaporkan, wahai Nabi, kami sulit untuk menemui Sa'labah untuk menagih zakat. Sa'labah senantiasa menghindar, wahai Nabi. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi sampai marah. Kemarin Kanjeng Nabi sampai terungkap menyatakan ngeten iki, saya tidak akan pernah mau lagi menerima zakatnya Sa'labah. Dan terus Kanjeng Nabi boten purun melih menerima zakatnya Sa'labah. Nah, ngeten. Akhirnya sampai kemudian turun ayat 75, 76 surat At-Taubah menika, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqana wa lanakunanna minas sholihin. Nah niki turun ayat menika. Akhirnya kemudian ketika turun ayat menika diberitahukanlah oleh saudaranya Sa'labah menika kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, ada ayat yang turun terkait dengan dirimu. Apa itu? Dibaca karena di wonten hadapan Sa'labah menika. Sa'labah langsung kaget, gemeteran mendengar ayat menika, gemeteran. Akhirnya bawalah harta dari rumahnya Sa'labah, pengen sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, membawa nyunggi mikul hartanipun, pengen membayar zakat. Tapi apa Kanjeng Nabi? Mohon maaf, tidak lagi menerima zakat. Tidak lagi menerima zakatipun Sa'labah. Sampai ngeten diceritakan Bapak Ibu sekalian wonten kisah menika, Sa'labah menika diberi umur yang panjang tapi hidupnya tersiksa seperti wong gendeng, kaya wong edan. Karena apa? Kemana-mana dia itu pergi menjinjing, menyunggi, memikul hartanya, kepengen untuk kemudian menunaikan zakatnya itu, tetapi ditolak. Pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, bahkan pada zamannya Utsman bin Affan, sampai pada zamannya Utsman bin Affan, tidak ada yang mau menerima zakatnya Sa'labah bin Khatib. Nek ngoten niku ngenes Bapak Ibu sekalian. Ngenes kepengin zakat tapi sudah tertutup. Ya. Ketika Abu Bakar didatangi oleh Sa'labah, wahai Abu Bakar, mbok terima zakat saya pengen zakat. Wahai Sa'labah, wong Nabi saja menolak zakatmu, apalagi saya yang cuman khalifahnya Kanjeng Nabi. Ketika pada zaman Umar, datang lagi kepada Umar, wahai Umar,
kami pengen membayar zakat. Apa kata Umar? Wahai saklabah, wong khalifahnya Kanjeng Nabi, maksudnya Abu Bakar, dan Nabi saja tidak mau menerima zakatmu, apalagi kok cuman saya sebagai khalifahnya Kanjeng Nabi. Sampai kemudian zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menderita hidupnya. Nah, mengatakan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amil. Seandainya Bapak Ibu sekalian kok zakat itu bisa diberikan kepada siapa saja, mungkin salabah, ya sudah hartaku tak bagi-bagi kepada fakir miskin, selesai. Orang diterima karo Kanjeng Nabi, orang diterima kali Abu Bakar, orang diterima oleh Umar, Utsman, terus udahlah saya bagi kepada fakir miskin, selesai zakat saya. Tidak, nggak jadi. Kenapa? Ini zakat, bukan infak sodakoh. Infak sodakoh bisa dibagikan langsung kepada masyarakat, tetapi kalau yang namanya zakat harus melalui amil. Paham Bapak Ibu sekalian? Ya ngoten. Maka kalau panjenengan mangke zakat, jangan dibagikan langsung, harus melalui amil. Ini juga ditegaskan wonten surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha. Disebut amil secara khusus. Maksudnya apa kok disebut secara khusus? Ya karena yang namanya orang yang memungut, yang mengelola, mendistribusikan zakat itu ada petugas khususnya. Makanya kemudian tidak boleh seorang muzaki memberikan zakatnya langsung kepada fakir miskin, harus melalui amil karena ada petugas khususnya menika. Nggih menika amil zakat menika. Nah, mengatakan. Maka ini perlu untuk kemudian, ya karena kita ngeten Bapak Ibu sekalian, kesadaran zakat itu kan dibandingkan dengan syariat yang lain itu kan relatif zakat itu terlambat. Nek sholat menikah sampai detail syariatipun, cara takbir saja sampai pokoknya harus sejajar dengan daun telinga, cara mengucapkan takbir, cara salam sampai detail. Tapi kalau zakat boten ngajarkannya zakat mek katanya pokoknya bayar zakat ngoten mawon. Caranya gimana, aturannya gimana, dihitung ataukah tidak, berapa persennya, itu enggak detail Bapak Ibu sekalian. Demikian juga umpamanya kalau orang mengajarkan tentang masalah umroh, wah itu semangat. Umroh itu caranya gimana, dimulai dari mana, detail banget itu, kita mengikuti sampai sregep banget. Ya kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya umroh itu ibadah jasmaniyah yang untuk diri sendiri, yang menikmati ya panjenengan ingkang punya harta. Tapi kan kalau zakat kan tidak. Zakat itu yang menikmati siapa? Fakir miskin. Kita nggak menikmati. Makanya umroh, bimbingan umroh, orang menawarkan umroh itu laris manis karena apa? Yang menikmati masing-masing orang. Tapi kalau zakat siapa yang menikmati? Bukan kita, tapi fakir miskin. Makanya itu orang kadang-kadang nggak peduli. Karena apa? Itu terkait dengan kehidupan orang lain. Masa bodoh dengan kehidupan orang lain. Padahal itu terkait dengan bagaimana kita menjalankan syariat ini secara benar Bapak Ibu sekalian. Zakat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Yang namanya zakat itu kan buah dari amal soleh. Nah, jenengan kerja tadi sudah mengumpulkan harta, nggih, harta cukup sampai 1 nisab, maka ada kewajiban yang lain yang disebut dengan zakat. Niki amal yang sudah tingkatannya tinggi. Ya niki orang beriman menika. Tingkatan yang tinggi, orang yang bisa menunaikan zakat menika amal yang tingkatannya tinggi derajatipun. Jenengan kerja selain mendapatkan ujroh dari manusia yang lain, juga mendapatkan pahala saking ngarsanipun Gusti Allah. Tapi setelah terkumpul harta niki wonten tangan kita, wonten kantong kita, ada kewajiban yang lain yang harus kita tunaikan. Yang ini kadang-kadang kita habis.
Di dalam surat Al-Ma'arij disebutkan wa fi amwalihim hakum maklum. Di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Kalau kita sebagai orang yang memiliki hartawan, kok kita abe terhadap orang lain, maka iman kita dipertanyakan. Nah, inilah penting Bapak Ibu sekalian untuk kita perhatikan, ya. Sehingga kemudian nanti betul-betul kita itu kalau kita bisa melakukan ini 4 hal ini, iman, amal soleh yang khusus, sholat, zakat itu amal soleh ingkang derajatipun yang sangat tinggi. Ya, niku tadi. Jadi orang itu kan zakat itu terkait dengan orang yang mau dan mampu. Wah, ini zakat ini mau dan mampu. Ada orang yang mau zakat tapi hartanya belum cukup, sehingga tidak terkena kewajiban zakat. Ya, nggak mampu. Orang yang mampu tapi nggak mau, ya ora dadi zakat, ora sido. Dan ini maka mau dan mampu ini menjadi kunci terkait dengan terlaksananya kewajiban zakat menika. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kalau 4 hal ini kita tunaikan dengan baik, itu insya Allah maka kemudian kita akan memperoleh ini Bapak Ibu sekalian, apa? Kesejahteraan yang holistik, yang abadi, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Maka kemudian yang selanjutnya Allah menyatakan wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Nah, niki penting niki. Apa tidak ada rasa takut menika Bapak Ibu sekalian? Rasa takut menika terkait dengan segala sesuatu yang pada masa yang akan datang. Jenengan wedi niku terkait dengan sesuatu yang belum kejadian nggih. Nggih napa mboten? Nek jenengan wedi yang sudah kejadian itu jenengan mboten wedi getun. Okay. Jadi wedi niku takut terhadap segala peristiwa yang kemungkinan terjadi yang akan datang, itu namanya wedi, takut. Ketakutan terbesar manusia itu apa? Kematian. Gini mboten? Wong iki ketakutan terbesar kematian. Nah niki. Makanya Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini tidak takut terhadap kematian itu, maka yo bekal itu harus cukup. Yang disebut dengan ajrun menika harus sekap yang kita miliki menika. Maka kalau kita itu sudah memiliki iman ingkang sae, amal ingkang sae, maka tidak perlu takut terhadap masa depan kita. Karena apa? Pasti masa depan menika bagi orang-orang yang beriman. Dimanapun kita itu berada, ketika kematian itu datang, kita tidak akan pernah takut. Apakah kematian itu di atas mimbar, kematian itu sedang sujud, kematian itu di tengah jalan, kematian itu sedang kita tidur, kematian pada saat kita nyangkul wonten sabin, wonten sawah. Kita tidak pernah takut. Karena apa? Yang namanya kematian di mana saja terserah Allah. Tapi yang penting pada saat kita itu meninggal, mati, adalah kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, apalagi kok dalam keadaan bekerja karena Allah, dalam keadaan beribadah karena Allah, maka fa insyaallah kematian kita adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita nggak pernah merasa takut. Lebih-lebih umpamanya terkait dengan akhirat mangke. Enggak, kita tidak pernah merasa takut neraka, hisab, mizan, barjah, ataupun yang lain-lain. Kita tidak akan pernah merasa takut. Karena apa? Karena kita sudah berbekal diri dengan iman, berbekal diri dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, walakum yahzanun, dan mereka tidak merasa bersedih hati. Lawan sedih menika gembira, bahagia. Sedih menika adalah terkait dengan peristiwa masa lalu. Nah, ngeten. Terus kalau jenengan sedih itu hubungannya dengan peristiwa masa lalu, getun, kehilangan, itu kan peristiwa masa lalu. Baru datang kemudian kita sedih, merasa sedih terhadap apa? Masa lalu yang telah hilang dari kita.
kehilangan ini getun. Nah, bagi orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang beramal soleh tidak pernah getun ya, tidak pernah bersedih hati terhadap segala peristiwa yang telah lalu. Karena apa? Peristiwa yang telah lalu adalah peristiwa yang baik bagi orang-orang yang beriman. Gak merasa kehilangan. Mau jenengan tadi umumnya wakaf, saya wakafkan harta saya gitu. Gak pernah bersedih, gak merasa kehilangan. Karena apa? Karena itu adalah amal baik, amal yang mulia, yang nantinya akan mendapatkan kemuliaan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Maka di dalam salah setunggalipun ayat menika, ayat nggih Bapak Ibu sekalian, disebutkan mangke orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beramal soleh menika niku getun. Ngeten sampai ngeten, la akhir tanah ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya Engkau mengakhirkan umur saya sedikit saja, ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya, aku akan menjadi orang yang ahli sedekah, ya, akan menjadi orang yang beramal soleh. Itu orang-orang kafir. Ketika niki nyawa sampai kerongkongan dalam hadis menika kan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Sudah yughorgir, sudah matanya kelap-kelap ngeten niku, kelap. Pengen ya Allah, ruhnya menika meronta-ronta, ya Allah, mbok diakhirkan saya ini, mati saya ini. Saya kepengin sedekah ya Allah, pengen wakaf, pengen zakat, pengen sholat. Pun mboten saged. Kenapa yughorgir? Nah menika. Niki ketika sakaratul maut. Ketika nanti pada saat di barzah juga sami, fa ahrisna na'mal amalan ghairu kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami ya Allah dari barzah ini, dari kubur ini, di mana kami pengen untuk kemudian beramal, di mana dulu kami belum pernah beramal untuk itu. Nanti pada saat di neraka orang-orang kafir menika juga sama. Lau kunna muslimin, seandainya dulu kami menjadi orang-orang muslim, maka kami tidak akan pernah disiksa kayak seperti ini. Jadi wong kafir, wong yang nggak beramal menika getun kabeh. Ketika sakaratul maut getun, ketika wonten alam barzah getun, wonten akhirat juga sami getun kabeh. Pengen ngamal tapi sudah tidak lagi bisa beramal. Pengen iman sudah tidak lagi bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita masih ada kesempatan untuk beriman, memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita, menambah amal kita lagi, kita tambah amal kita lagi. Kesempatan yang masih ada ini masih bisa kita tunaikan, monggo untuk terus kita perhatikan terus, untuk kemudian kita perbaiki amal kita dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah dengan demikian Bapak Ibu sekalian, nantinya ketika kita ini menjemput sakaratul maut, kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita nanti termasuk orang-orang yang akhir kita adalah termasuk akhir ingkang sae, akhir ingkang baik. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, karena waktunya terbatas, ya tidak mungkin akan saya lanjutkan lagi. Bahkan ini sudah menyampaikan waktunya habis, Pak. Nggih sampun, karena waktunya habis. Nggih nun sewu Bapak Ibu sekalian, ada kekeliruan mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.